Ya, kalau melakukan pembongkaran di bagian kop itu, ini untuk apa namanya, pengecekan kompresi, pengecekan kebocoran kompresi ya. Nah, fix klep mengalami kebocoran. Ini menyebabkan boros BBM ketika dingin itu susah sekali dinyalakan atau langsam, tetapi ketika mesin ini sudah mencapai suhu maksimum panas itu normal biasa, tetapi untuk tenaga performa itu berkurang, pasti itu berkurang karena ketika mesin panas BBM masuk ke ruang bakar otomatis bisa terbakar secara sempurna karena suhu mesin itu sudah panas. Tetapi kalau dingin pagi hari itu sangat sulit sekali untuk dinyalakan, bahkan langsam pun susah. Ini kawan-kawanku bisa dilihat, ini terhimpit ya, kotoran itu yang masuk melalui toter body itu dia terhimpit di sini, terhimpit di bagian payung klep. Ini bisa dilihat kan, ini loh, ini terhimpit menyebabkan kompresi itu bocor. Ini saya kerik pakai pisau. Nah, jadi hati-hati saat melakukan penyervisan, jangan sering menggunakan cleaner karbu, semprot melalui lubang throttle atau lubang filter. Itu pasti akan tergencet kotorannya itu di antara payung klep dan seating klep. Kemudian ini setelah saya lakukan penanganan, skur ulang dan lain sebagainya untuk pengecekan di bagian kompresi, bisa dilihat bersama-sama. Sip ya, tidak ada gelembung, yang artinya seal klep, yang artinya klep itu atau payung klep tidak ada kebocoran. Ini saya ulangi. Nah, bisa dilihat tidak ada gelembung yang masuk. Itu menandakan bahwa kompresi sudah persisi atau tidak mengalami kebocoran. Kurang lebih seperti itu. Ya, tinggal ganti seal klep, kemudian skur ulang. Kalau memang bos klep oblak ya silahkan diganti. Ini saya ulangi sekali lagi ya. Ini untuk pengecekan di bagian kompresi klep. Caranya kurang lebih seperti ini. Di bagian kop mengalami korosi yang pertama, baik perpak kop dan kopnya mengalami korosi. Terus kemudian di bagian water pump juga sama, mengalami kerusakan atau keausan lah. Kemudian untuk bagian water pump ini cukup parah mengalami kerusakan, baik di kipas water pumpnya sama seal water pump. Apa penyebabnya? Air radiator. Penyebabnya air radiator ya, sekali lagi air radiator, bukan coolant loh ya. Saya bilang air radiator, bukan coolant. Bisa dipahami ya dari sini. Penyebabnya lebih ke air radiator, bukan coolant. Kok bisa air radiator mas, bukan coolant? Iya, mungkin sering memakai air keran, air ledeng, atau mungkin air hujan karena ini musim hujan, siapa tahu. Edukasi ya untuk para pengguna, khususnya tipe sepeda motor yang menggunakan radiator, itu tolong diperhatikan saat baik penambahan di reservoir atau pergantian air radiator. Itu jangan selalu gonta-ganti dengan alasan sementara, pakai air biasa saja tidak masalah, atau bahkan membeli
coolant dengan kualitas yang buruk atau jelek, itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena coolant itu sifatnya sudah tidak mengandung asam, pH asam yang tinggi ya, dalam arti ya netral, basa.